Sekarang rasakan tubuh tangan Anda aja. Sebentar, Maratim, yakin? Rasakan yang seperti kali tadi, bagian tubuh Anda semakin lama semakin kuat dan semakin Mari kita buka silat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Mari kita buka silat, pusat terbesar yang ada di dunia pencak silat. Mari kita buka silat, sempat berkembang pesatnya olahraga pencak silat. Mari kita buka silat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Wah, enak banget nih mas. wah, mas Relaksasi. relax ya, pokoknya relax, santai. Ngene turu ya iso. Bisa, pokoknya ini. Ya aku tenang mas, ojo dikerjain Ah, mas. enggak, insya Allah enggak. Problemku akeh soalnya gitu. Lagi ajaran nih bocah lagi, aku lagi banyak pikiran. Lagi banyak pikiran, enggak, insya Allah enggak. Yes, kita akan ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang paling mengganjal di hati aja ya. Siap. Iya, oke, Mas Bima, santai. Sekarang pejamkan mata. Bagus. Tarik nafas perlahan, Mas Bima. Lepas lewat mulut. Sekali lagi, tarik nafas lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Sekali lagi, tarik nafas lewat hidung. Akan lewat mulut. Bagus sekali. Sekarang bernapas seperti biasa, bernapas normal. Dan ketika Anda mendengar tepukan saya dan ketika Anda mendengar tepukan saya seperti ini, Anda tidur. Oke. Sekarang tarik nafas sekali lagi. Lepaskan. Tidur. Bagus sekali, bagus sekali. Sekarang saya hitung dari 5 ke 1. Setiap hitungan menurun membuat Mas Bima tidur semakin dalam, semakin nyaman. 5, 4, tidur semakin dalam. 3, 2, dan 1. Tidur semakin dalam, tidur semakin nyaman, tidur semakin dalam, tidur semakin nyaman, tidur semakin dalam, tidur semakin nyaman. Bagus, Mas Bima. Mas Bima, dengarkan saya. Mas Bima hanya mendengar suara saya. Suara di luar suara saya justru menambah Mas Bima semakin rileks, semakin tenang, dan semakin damai. Bagus sekali. Baik, Mas Bima, dengarkan saya, dengarkan saya. Mas Bima, setiap manusia dilahirkan dengan cerita dan jalan hidupnya masing-masing. Setiap manusia dihadapkan pada permasalahan masing-masing. Oke, Mas Bima, dengarkan saya. Sekarang, apa yang sebenarnya Mas Bima pendam di dalam hati? Apa yang selama ini yang Mas Bima pendam di dalam hati, yang itu membuat pikiran dan hati Anda merasa terbelenggu dan tidak plong? Oke, dalam hitungan ketiga, Mas Bima jawab, apa yang selama ini mengganjal dan mengganggu di pikiran dan hati Anda? 1, 2, dan 3. Iya, Mas Bima. Saya masih bingung mengenai kondisi organisasi yang saya cintai ini mas. Bingung dengan kondisi organisasi ya? Bingung seperti apa, Mas Bima? Bingung. Saya tuh sebenarnya sudah pengen istirahat dari organisasi, gak pengen aktif lagi. Tapi justru situasi dan kondisi dan keadaan yang memaksa saya harus aktif di organisasi. Tapi kenapa ketika saya mau aktif di organisasi kondisinya kok seperti ini mas? Iya. Berarti Mas Bima sebenarnya ingin berhenti karena sekarang posisi ya sudah menjadi bapak, sudah menjadi suami gitu ya Mas ya. Paling nggak vakum sebentar gitu untuk memberi waktu keluarga. Tapi ketika mau istirahat
kok ada sesuatu yang terjadi, ada beberapa kejadian-kejadian. Seperti itu maksudnya Mas Bima? Iya, betul. Terus menurut jenengan yang menjadi kegalauan penjenengan tentang organisasi kita itu apa Mas Bima? Saya itu di Jakarta sudah aktif sejak tahun 2015. Dan kebetulan tempat saya aktif itu ikut di kepengurusannya Mas Taufik. Dari Mas Taufik 2015 nih. Saya ikut kepengurusan Mas Taufik sejak tahun 2015 karena pada saat itu memang ketika saya tanya kepada pelatih saya setelah Master Maji meninggal itu siapa yang menggantikan, beliau menjawab Mas Taufik dari Jogja. Dan itu saya gunakan patokan untuk aktif di organisasi sampai 2019. Lalu 2019 karena saya ingin mendirikan tempat latihan yang niatnya untuk mengembangkan organisasi, Mas. Saya meminta restu dari pelatih saya dan akhirnya sama pelatih saya disuruh memilih dan akhirnya saya memilih ikut ke pengurusan Kang Mas Murjoko. Berarti 2019 penjenengan niat membuka latihan untuk mengembangkan ajaran PSHT dan seizin Mas pelatih penjenengan, namun penjenengan sekarang mengikuti kepengurusan Mas Murjoko gitu ya Mas ya? Iya Mas. Terus kemudian Mas? Sekarang ini sebenarnya posisi saya itu serba bingung karena dulu memang saya ketika aktif sebelum adanya perpecahan itu teman-teman saya sekarang berada di pengurusannya Mas Taufik. Sedangkan saya sekarang aktif di kepengurusan Mas Murjoko ini saya babat alas Mas. Saya mengumpulkan saudara-saudara yang saya sendiri tidak kenal dan di situ sebenarnya saya merasa terbebani. Saya berat. Kenapa nggak jadi satu seperti dulu aja? Tapi memang kondisinya seperti ini dan kita harus memilih. Akhirnya saya jalani sampai sekarang. Tapi mau sampai kapan? Sebenarnya berarti dalam hati kecil Mas Bima itu menginginkan bahwa ayo rukun kayak biar meneh. Betul, ayo Mas. kita rukun seperti dulu. Semua saudara, seragam kita sakral kita sama. Proses kita sama, bahkan bisa dikatakan jurus kita pun sama. Kenapa kok nggak rukun seperti dulu lagi? Apakah seperti itu, Mas Bima? Betul, Mas. Terus harapan penjenengan seperti apa, Mas? Harapan Mas Bima ke depan seperti apa? Harapan saya kita menyikapi masalah organisasi ini jangan sampai kita ini memutus tali persaudaraan, Mas. Pengennya ya tetap rukun sama warga walaupun sekarang kita ini berbeda kepengurusan, tapi yang terpenting kita jangan sampai memutus tali silaturahmi, Mas. Kemungkinan yang bisa dilakukan oleh kita sebagai arus bawah hanya sebatas itu, Mas. Berarti penjenengan dalam hati kecilnya menginginkan silahkan berbeda kepengurusan, silahkan berbeda pilihan ketua umum, tapi persaudaraan, seduluran di atas segala-galanya. Seperti itu, Mas? Betul, Mas. Biarlah pilihan ketua umum di pilihan di hati kita masing-masing. Namun ikatan darah, ikatan persaudaraan kita tetap terjaga rukun. Seperti itu, Mas? Betul, Mas. Baik. Untuk yang terakhir, apalagi yang penjenengan inginkan, yang selama ini penjenengan simpan, yang pendam, apa yang penjenengan inginkan saat ini, utarakan, saya berikan waktu. Ketika Anda sudah mengatakan cukup, berarti sudah cukup. Saya beri kesempatan menyampaikan apapun yang Mas Bima inginkan, menyampaikan apapun yang selama ini terpendam. Silahkan ketika sudah selesai, bilang cukup, silahkan.
saya sudah tidak ada harapan yang terlalu tinggi, Mas. Saya hanya ingin menjadi manusia yang menjalani kehidupan seperti biasa, seperti manusia pada umumnya. Tapi karena saya 90% kehidupan saya ini saya abdikan untuk organisasi. Saya cuma pengen kedepannya saya dalam mengembangkan organisasi ini selalu diberikan kelancaran, tidak ketemu kesulitan apapun, karena untuk keluarga dan lain-lain menurut saya itu sudah ada garis atau rezekinya masing-masing, jadi bukan hal yang harus saya khawatirkan, Mas. Tapi untuk organisasi yang sudah membantu saya dalam berkarir, dalam menjalani kehidupan, dalam menemukan teman-teman baru, saudara baru, saya harap bisa kembali seperti sedia kala tanpa ada permasalahan seperti sekarang ini. Dan saya pun mengabdi pada organisasi, tidak ada rasa ragu sedikit pun dalam mengambil langkah. Saya rasa hanya itu, Mas. Baik, Mas Bima. Saya juga berdoa. Saya sebagai bagian dari persaudaraan Setia Hati Ternate, saya juga berdoa. Semoga dimanapun berada, saudara-saudara saya dimanapun berada, apapun profesinya, semoga senantiasa sehat, senantiasa sukses, dan senantiasa dalam perlindungan Allah. Baik, semua yang selama ini mengganggu pikiran Anda, selama ini yang mengganjal di perasaan Anda sudah Anda sampaikan. Dan semoga setelah ini terjadi perubahan-perubahan di luar sana yang begitu besar terhadap organisasi kita. Semoga organisasi kita senantiasa rukun, senantiasa bermanfaat bagi sesama, dan seduluran tetap di atas segala-galanya. Amin. Baik, Mas Bima, saya rasa sudah cukup. Pada hitungan kelima, Mas Bima bangun dan buka mata dengan perasaan segar, bugar, bahagia, dan lupakan apa yang sudah terjadi. 1, 2, 3, 4, dan 5. Bangun. Sehat, bugar, bahagia berkali-kali lipat dari sebelumnya. Alhamdulillah. Iya, Mas Bima. Santai, relax. Iya, enak. Guarin lambiku, Mas. Siapa itu? Saya ngomong apa ya? Saya tak ambilkan minum. Apa itu? Mau tak ngomong apa Pak? Saya. Iki mau jenengan sambat ngantuk. Mas, aku kok ngantuk? Aku mau tidur sebentar. Oh, tak tunggoni yo. Aku kurang apik apa lho dadi dulur iku. Jan, aku wedi lek di kapal-kapal tenan iki lho. Ya ketemu karo ngomong ngene iki. Tenang, Mas. Iya, Mas Bim. Iya, Mas. Nanti setelah sampai rumah, aku kan sedulurmu tuh, aku saudaramu ya. Mas Bim janji sama saya, tolong video ini jangan dihapus dan tolong diupload di sosmed penjenengan. Saya hanya minta itu, saya nggak minta apa-apa dari penjenengan sebagai permintaan saudara mudamu. Oke, ya. Tapi aku juga Mas, ini minta janjiin sampean. Yes. Aku bakal upload, tapi lek enek adegan-adegan koyo aku telanjang apa memalukan, aku mau, Mas, tak hapus. Oke. Aku bisa menerima. Oke. Pokoknya saya takutnya sampean kerjain. Enggak. Wong jenengan sahabat kesel, ngantuk, tak turokno, tak tunggoni yang ini lho. Nah, sayangku nenggone Mas Bima ya. Oke, saya hanya minta satu, tolong simpan video kita hari ini, dan kalau bisa tolong di-upload, Mas. Saya hanya minta itu aja. Saya mohon biar ilmu kita bermanfaat, biar apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat bagi saudara-saudara kita dimanapun berada. Ya, Mas. Gitu ya. Janji lo ya. Awas kayak jadi berat loh, rara gitu lah. Ternyata aku kan jongkir-jongkir apa isin aku. Enggak, pokoknya soalnya aku janji. Janji tak upload di YouTubeku, Mas. Boleh, Mas ya. Enggak apa-apa. Terus pokoknya saya hanya minta itu, jaga video ini baik-baik. Semoga video ini bermanfaat dan menjadikan kita semua tercerahkan
teredukasi dengan baik dan membuat persaudaraan di hati kita semakin ngeremboko. Mari yuk gabung bersilat, kota terlahirnya para jawara pencak silat.